Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Tebar Iman ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari Senin tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau bertepatan pula dengan hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam mengalami duka yang sangat mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi dan rasul, menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau wafat di pangkuan istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan sebuah peristiwa yang tak pernah terlupakan dalam sejarah Islam. Kita sebagai umatnya haruslah mengetahui peristiwa penting tersebut, yaitu wafatnya Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa semakin bertambah kecintaan kita kepada beliau. Kisah detik-detik wafatnya Rasulullah ini sangatlah sedih, bahkan bagi orang-orang yang benar-benar mencintai beliau sampai bisa meneteskan air mata saat mendengarnya. Lalu seperti apa kisah detik-detik wafatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mengharukan tersebut? Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa yang belum subscribe untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan jangan lupa tekan pula tanda loncengnya supaya pemirsa bisa selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Berikut ini kisah detik-detik wafatnya Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu dengan suara terbata-bata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah di depan para sahabatnya, dan itu merupakan khutbah terakhir beliau. Wahai umatku, kita semua dalam kekuasaan Allah dan dalam cinta kasih sayangnya. Maka dari itu taatlah dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua hal kepada kalian, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti ia mencintaiku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk surga bersama-sama denganku. Begitulah pesan Rasulullah dalam khutbahnya kepada para sahabat dan pengikutnya. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang tenang menatap satu persatu para sahabatnya. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar bin Khattab menahan nafas dalam tangisnya. Utsman bin Affan menghela nafas panjang, sedangkan Ali bin Abi Thalib hanya bisa menundukkan kepala. Isyarat telah datang dan saatnya telah tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Keluh para sahabat Rasulullah dalam hati. Manusia paling mulia sejagat itu telah hampir selesai menunaikan tugasnya, dan tanda-tanda itu tampaknya sudah semakin kuat. Sayyidina Ali dengan cekatan memeluk tubuh Rasulullah yang tampak begitu lemah dan begitu goyah ketika turun dari mimbar.
Matahari kian tinggi, tapi pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tampak tertutup. Di dalam rumahnya, Rasulullah tengah berbaring lemah dengan kening berkeringat, membasahi pelepah kurma sebagai alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar terdengar pintu diketuk dan terdengar ada orang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab dari dalam rumah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau menyuruh Fatimah putrinya untuk membukakan pintu. Fatimah pun bergegas membukakan pintu, tapi tidak serta-merta langsung mempersilahkan tamunya masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ayahandaku lagi demam, ucap Fatimah. Kemudian Fatimah kembali menemani ayahandanya. Lalu Rasulullah bertanya, siapakah dia wahai anakku? Tidak tahu ayahandaku, sepertinya baru kali ini aku melihatnya, tutur Fatimah dengan suara lembutnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap wajah putrinya dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah bagian demi bagian wajah putrinya ingin dikenangnya. Ketahuilah anakku, dia adalah yang akan menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang akan memisahkan pertemuan di dunia, dan dialah malaikat sakaratul maut, kata Rasulullah. Mendengar itu, seketika Fatimah tersentak. Dia tertunduk dan berusaha menahan ledakan tangisnya. Ketika sudah berada di samping Rasulullah, malaikat maut berkata, Ya Rasulullah, hari ini aku diperintah Allah untuk mencabut ruhmu. Menurutmu bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wahai malaikat pencabut nyawa, 24 nabi dan rasul terdahulu setelah selesai melaksanakan tugas, mereka semua pun menghadap pada Allah. Hari ini aku pun siap menghadap. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada malaikat tersebut, di mana malaikat Jibril? Di mana sahabat saya itu? Kenapa dia tidak menyertaimu? Malaikat pencabut nyawa pun menjawab, Jibril telah menunggu di atas langit. Dia tidak datang menemani kami. Lalu Rasulullah memerintahkan, kau panggil dulu malaikat Jibril kemari. Ada perkara penting yang ingin aku tanyakan kepada Jibril. Setelah itu saya siap menghadap kepada Allah. Kemudian naiklah malaikat pencabut nyawa menemui malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, engkau dicari sahabatmu, turunlah engkau menyertai kami. Lalu turunlah malaikat Jibril bersama malaikat maut bertemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kalau hari ini aku menghadap Allah, tolong berikan aku berita gembira. Tolong perdengarkan kepadaku kalimat yang nikmat di telingaku. Lalu Jibril berkata, ya Rasulullah, baru saja aku mendapat berita gembira dari Allah. Seluruh malaikat yang pernah diciptakan oleh Allah telah antri menyambut rohmu ya Rasulullah. Apalagi ya Jibril, tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, seluruh nabi yang berjumlah 24 diharamkan masuk surga sebelum engkau terlebih dahulu masuk, meskipun engkau adalah nabi yang terakhir. Kemudian Rasulullah mengucapkan Alhamdulillah. Lalu apalagi ya Jibril? Ya Rasulullah, jika engkau punya dosa dan kesalahan, Allah telah mengampuni dosa dan kesalahanmu.
Rasulullah pun kembali berkata, "Alhamdulillah." Tapi semua jawaban itu sepertinya tidak membuat hati Rasulullah lega. Mata beliau masih begitu tampak penuh kecemasan. Melihat hal itu, malaikat Jibril pun bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau sepertinya tidak senang mendengar kabar ini?" tanya malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Jibril, itu semua kan untukku, untuk diriku. Aku tidak cemas dengan diriku. Aku tidak ragu dengan diriku, ya Jibril. Tapi yang aku cemaskan adalah umatku, Jibril. Yang aku khawatirkan bagaimana dengan umatku sepeninggalku nanti." Masya Allah, Rasulullah tidak mencemaskan keluarganya. Rasulullah tidak mencemaskan istri-istri dan anak-anaknya. Yang beliau cemaskan adalah kita semua umatnya. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Baiklah ya Rasulullah, nantikan saya sebentar." Malaikat Jibril pun kemudian menghadap Allah, dan tak lama Jibril pun datang lagi dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah mendapat kabar gembira dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak berada di antara mereka, meskipun engkau sudah tidak bersama lagi dengan umatmu, selama umatmu masih berpegang pada Al-Quran dan sunnah-sunnahmu, mereka akan selamat selama di dunia sampai di akhirat." Mendengar berita itu, Rasulullah SAW pun berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah." Malaikat pencabut nyawa, silahkan laksanakan tugasmu, perintah Rasulullah pada malaikat pencabut nyawa. Malaikat Jibril kemudian mundur, dan majulah malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugasnya. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, maafkan saya. Maafkan saya tidak mampu melakukan ini, tapi ini adalah perintah dari Allah." Lalu Nabi SAW berkata, "Laksanakan tugasmu, saya pun sudah siap melakukannya." Kemudian mulailah malaikat maut melaksanakan tugasnya. Dengan perlahan ruh Rasulullah ditariknya. Mulailah roh secara perlahan-lahan meninggalkan telapak kaki Rasulullah. Telapak kaki beliau mulai menggigil, lalu naik ke betis dan terus naik ke paha Rasulullah sampai ke perut. Tampak sekujur tubuh Rasulullah bercucuran keringat. Keluar pula keringat di wajah beliau. Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Rasulullah mengaduh lirih pada malaikat Jibril. Melihat hal itu, Fatimah tak kuasa menatap ayahandanya. Dibiarkan matanya terpejam dan mulai meneteskan air mata. Sayyidina Ali yang berada di samping beliau menunduk semakin dalam. Melihat hal itu, kemudian malaikat Jibril pun memalingkan muka. "Wahai Jibril, kenapa engkau palingkan mukamu padaku? Apakah engkau jijik melihatku? Apakah engkau jijik melihat wajahku?" tanya Rasulullah kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, "Ya Rasulullah, ketahuilah demi Allah yang menguasai segala-galanya, aku tidak jijik melihat wajahmu ya Rasulullah. Aku hanya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut." Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Ya Jibril, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Tapi aku memohon kepada Allah, janganlah engkau timpakan sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku. Bebankan saja seluruh sakitnya
Bebankan saja seluruh sakitnya sakaratul maut ini kepadaku, jangan engkau bebankan kepada umatku. Ya Allah, Masya Allah, begitu besar cintanya Rasulullah kepada kita umatnya, sampai-sampai beliau memintakan kepada Allah supaya umatnya kelak tidak merasakan kesakitan saat sakaratul maut. Kemudian perlahan-lahan roh sampai ke tenggorokan beliau. Seluruh badan Rasulullah menggigil ditinggal ruhnya. Bibir beliau bergetar seakan hendak mengatakan sesuatu. Melihat hal itu, kemudian Ali yang berada di dekat beliau segera mendekatkan telinganya kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Aku berpesan kepada kalian, pelihara sholat kalian, pelihara sholat kalian, pelihara sholat kalian." Kemudian beliau juga berpesan, pelihara para wanita di antara kalian, pelihara anak-anak gadis kalian, pelihara istri-istri kalian. Dan yang terakhir beliau ucapkan, tidak ada satupun keluarga beliau yang beliau sebut. Rasulullah tidak menyebut Khadijah, Rasulullah tidak menyebut Aisyah, dan Rasulullah tidak pula menyebut Hasan dan Husain. Lalu siapa yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya? Beliau mengucapkan, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Lalu berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang sangat menyayangi umatnya, meninggalkan dunia ini. Lalu berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang sangat menyayangi umatnya, meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian hebohlah kota Mekah, berdukalah seluruh kota Mekah. Abu Bakar menggigil, para sahabat yang lain meneteskan air mata. Tapi ada satu sahabat yang tidak bisa menerima kenyataan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal, yaitu Umar bin Khattab. Sehingga ketika dia mendengar orang-orang Mekah ramai mengatakan bahwa Rasulullah telah meninggal, dia pun marah dan dia tarik pedangnya kemudian berkata, "Siapa yang mengatakan Muhammad wafat akan aku bunuh." Umar tidak mampu menerima kenyataan bahwa Rasulullah telah berpisah dengannya, telah meninggalkannya. Dan Umar pun mengamuk, barang siapa yang mengatakan Muhammad mati, dia akan ditebas batang lehernya. Lalu muncul Abu Bakar As-Siddiq berdiri di depan Rasulullah dan berkata, "Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah menghadap kepada Tuhannya. Tapi siapa yang menghadap menyembah Allah, maka Allah tidak akan mati. Allah akan abadi selama-lamanya." Mendengar itu, lunglelah seluruh tubuh Umar. Ia jatuh sempoyongan, tidak mampu berdiri. Begitu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkannya langsung dari para sahabatnya. Begitulah para sahabat Rasulullah,
orang-orang yang sangat mencintainya. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, demikianlah kisah detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa besarnya cinta beliau kepada kita semua sebagai umatnya. Lalu apakah sudah sebanding dengan cinta kita selama ini kepada beliau? Cobalah kita tanyakan kepada hati kita sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bisa menjadikan motivasi untuk kita bisa lebih memperbaiki diri. Marilah kita selalu memperbanyak membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.